Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kiprah Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kiprah Desa RRI Makassar. Pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Lipit kembali menemani Anda di malam hari ini di Lintas Makassar Sore, rangkaian acara Lintas Makassar Sore, dan di ujung perjumpaan kita di Lintas Makassar Sore pendengar sebelum berpindah ke segmen berikutnya, Lintas Makassar Malam, tentunya kita akan bergabung di Kiprah Desa. Kiprah Desa kali ini saya kedatangan dua narasumber langsung via aplikasi Zoom bersama dengan dua narasumber kami. Bersama dengan Dr. Lideman, Ketua DPD HAC Perikanan, dan juga Bapak Ihwan Patiroy SPMM. Beliau adalah Ketua DPD HAIPB PB Sulsel. Kita akan berbicara tentang Coastal Action 3.0. Kira-kira seperti apakah Coastal Action 3.0 ini? Kita akan mengobrol bersama dengan dua narasumber kami. Saya coba menyapa beliau terlebih dahulu, tapi sebelum itu ada yang ingin lewat ini. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di Paranglai khususnya bisa mengembangkan budidaya udang bundu. Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang oleh masyarakat. Ini adalah bibit yang telah menjalani proses pengujian dan ditandai dengan pemberian label mutu bibit. Pendengar, bersama Irsan Lipit kembali menemani Anda masih di Kiprah Desa untuk edisi hari ini. Di hari Selasa 23 Agustus 2022. Saya menyapa kedua narasumber kami terlebih dahulu, Bapak Dr. Lideman dan juga Bapak Ihwan Patiori SPMM. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-bapak sekalian. Iya. Apa kabar nih Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah sempat untuk berpartisipasi untuk malam hari ini, Pak. Dan ini penasaran, Irsan mendapatkan temanya tentang Coastal Action 3.0. Ini menarik. Dengar judulnya mungkin agak sedikit asing, dan tentunya pendengar di rumah juga masih sedikit asing dengan Coastal Action 3.0 ini. Kira-kira ini kegiatan seperti apa sih, Pak? Siapa yang bisa menjelaskan? Mungkin Pak Ihwan mungkin yang bisa menjelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Oh iya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya. Mm. Oke. Oh iya. Mm-mm. Coastal Action. Nah, menarik. Coastal Action 3.0 Plus yang ada di wilayah Sulawesi Selatan dan dipilih untuk Makassar. Nah, untuk pemilihan wilayahnya sendiri, Pak, ini apakah ada kriteria tertentu saat pemilihannya?
Iya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Nah, cukup menarik. Saya mungkin ke Pak Dr. Lideman. Nah, Pak, ini kan tadi ada penyebaran bibit baronang. Kenapa dipilih baronang nih, Pak? Apakah ada alasan tersendiri pemilihan bibit baronangnya? Apakah memang kebetulan wilayahnya kita yang disebar itu baronangnya akan lebih cepat berkembang atau mungkin ada perkiraan lainnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mm. Betul. Enak sekali dagingnya, Pak. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Nah, Pak. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya. Iya. Nah, iya. Pak Dokter, ini kan yang menarik. Kenapa sampai alumni-alumni perikanan nih sepertinya langsung tergerak untuk melaksanakan kegiatan ini? Apa urgensinya? Bahkan tidak hanya di Sulawesi Selatan, bahkan ada 4 ya. Kalau saya Irsan tidak salah catat tadi ada 4 wilayah yang dilakukan serempak yang ada di wilayah seluruh Indonesia. Nah, ini urgensinya sebenarnya apa nih, Pak? Hmm. Iya, betul. Mm-mm. Mm-mm. Ujungnya ke laut. Iya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Iya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Ikan baronang. Nah, ini yang cukup cukup menarik. Selama ini Irsan tahunya baronang itu harus didapat di laut bebas, entah itu mungkin di nelayan pancing atau mungkin yang di panah. Ternyata sudah bisa dibudidayakan. Ini cukup cukup baru pengetahuan yang Irsan dapatkan. Nah, Pak, mungkin saya ke Pak Ihwan berikutnya. Nah, Pak, pemilihan untuk teman-teman alumni dari IPB untuk wilayah Sulawesi Selatan, perikanan lebih tepatnya,
akhirnya memutuskan berbagai macam kegiatan. Nah, salah satunya adalah yang sudah disebutkan sebelumnya, Coastal Action 3.0 Plus nih, sampai ada plusnya. Begitu istimewanya untuk wilayah Sulawesi Selatan yang harus dikembangkan di sini. Nah, yang menarik adalah adanya beberapa kegiatan ini, tentunya kita perlu bagaimana mencerdaskan masyarakatnya, mengedukasi masyarakat. Bagaimana caranya akhirnya teman-teman alumni IPB untuk bisa mengedukasi masyarakat, Pak? Karena percuma kalau misalnya kita menanam mangrove, kita berusaha untuk membudidayakan, tapi ternyata masyarakat tidak teredukasi dengan baik untuk bisa menjaga hal-hal yang telah kita usahakan. Boleh? Iya. Mm-mm. Betul. Mm-mm. Iya. Mm-mm. 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 Mm. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Iya. Mm-mm. Betul sekali. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya. Betul. Iya. Mm. Iya, cukup cukup menarik. Bagaimana mengedukasi masyarakat dari kecil sudah dididik untuk bisa mencintai lingkungannya, karena seperti negara Indonesia yang dijelaskan tadi bahwa memang perbatasan pantai kita sangat luas dan bisa dibilang ini adalah barriernya kita ya, bentengnya kita. Bentengnya kita. Kapan daerah perpantaian kita sudah tergusur, wah bahaya nih, bahaya sekali tentunya karena bisa mengancam bukan hanya alam tapi juga pangannya kita dari sana. Nah, nah Pak, saya mungkin ke Pak Dokter Lidiman kembali nih Pak. Nah Pak, eh, ini kan adalah Coastal Action 3.0 yang sudah dilaksanakan. Terus yang menarik, apakah ada kegiatan-kegiatan setelah ini? Atau mungkin sebelumnya setelah ada? Atau ini suatu bentuk agenda kegiatan yang telah dilakukan alumni perikanan sendiri? Silahkan Pak. Iya betul ya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. 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 Iya.
Iya. Iya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, cukup cukup menarik. Nah, Pak, ini kan tentunya sudah dipikirkan semuanya. Bagaimana tentang perekonomiannya, bagaimana tentang pelestarian lingkungan, bagaimana juga tentang edukasi kepada masyarakat. Ini sudah dipikirkan bersama dengan tim yang telah bekerja. Nah, tapi bagaimana dengan respon masyarakat, Pak? Kemarin kan 21 Agustus ya dilaksanakan kegiatannya. Respon masyarakat bagaimana, Pak? Mhm. Iya. Mhm. 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 Iya. Suaranya agak kurang terdengar ini. Oke. Oke, sudah kedengaran kembali. Mhm. Iya. Mhm. 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 Iya. Mhm. Alhamdulillah. Saya berikutnya ke Pak Iwan. Nah, Pak, ini setelah kegiatannya berlangsung dan bekerja sama dengan berbagai stakeholder, siapa saja yang terlibat, Pak? Jadi kemarin setelah kan ada dari IPB, ada dari ITB juga, ada siapa lagi yang terlibat di kegiatan kemarin? Iya. Mhm. Wah. Mhm. Iya. Mhm. Oh. Mhm. 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 Oke. Nah, unsur-unsur terlibat ternyata cukup banyak dan bagaimana bisa terlibat ya. Ini ada nada dering yang berbunyi ini apa nih? Oke ya. Sepertinya ada penelpon yang ingin berpartisipasi tapi lewat WhatsApp tapi tidak bisa kita gabungkan nih karena dua aplikasi yang berbeda takutnya malah bentrok nih, Pak. Untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan boleh menelpon secara langsung lewat line telepon kami 0821 3333 9440 atau mengirimkan pesan WhatsApp Anda di nomor yang sama 0821 3333 9440. Nah, kembali nih Pak, bagaimana bentuk kerjasamanya yang telah terjalin dan bagaimana masyarakat ternyata sangat antusias untuk melaksanakan kegiatan ini dan juga bagaimana sudah dipikirkan setelah ini akan ngapain lagi nih teman-teman alumni. Nah,
Saya kembali ke Pak Dokter nih Pak. Mana tadi? Nah, Pak, setelah kegiatan ini berlangsung dan telah dipikirkan, sebenarnya misi, visi dan misi yang ingin dicapai apa saja sebenarnya Pak? Mm-mm. Mengajak masyarakat. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Mangrove ini rusak ataupun lingkungan pantai itu rusak, Iya. nah ini yang akan mempengaruhi masa depan sebenarnya anak cucu kita ke depan. Itu artinya ya kita misinya memperkenalkan ataupun Mm. Wah, ternyata PR-nya cukup berat ya Pak ya. PR-nya cukup berat nih teman-teman alumni ITB dan juga IPB yang untuk melaksanakan satu bentuk kegiatan seperti ini. Nah ini Pak, Coastal Action 3.0 Plus, apakah akan ada di tahun depan Pak? Atau mungkin ada rangkaian-rangkaiannya yang akan dilaksanakan? Ke Pak Iwan dulu deh, Tabe. Alhamdulillah. Mm, mm, Iya, iya. Mm, mm, kelihatan rusak, Iya. yaitu kita akan coba dengan berbagai jaringannya kami Mm, untuk bisa ikut membantu untuk memperbaiki dermaga nelayan yang ada di situ. mm, Nah, kemudian ke depannya kami akan melanjutkan program ini karena kami punya 11 DPC himpunan Wah. alumni yang ada di Sulawesi Selatan. Iya. Nah, kita ada 3 target DPC yang berada di pesisir, Iya. yaitu Takalar, Pangkep, dan Sinjai. Mm, Jadi kedepannya kegiatan kami ini akan kami lanjutkan di 3 tempat tersebut Iya. dengan melaksanakan mungkin kita ubah menjadi 4.0, Mm. bukan lagi 3.0 Betul tapi ya. 4.0. Mm-mm. Jadi kita akan tambahkan, kita akan patenkan program ini dan kita akan kerjasamakan dengan himpunan alumni perikanan. Jadi seperti itu Pak. Sungguh sangat menarik nih kegiatannya. Tentunya hal-hal besar ke depan akan bisa diraih dengan kerjasama dan Siap. bukan hanya tentang bagaimana alumni atau akademisi yang berpikir, tapi bagaimana pemerintah dan juga masyarakatnya itu sendiri untuk bisa turut andil dan bekerja sama untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi Betul. ini. Nah, Betul. apa yang ingin disampaikan nih Pak sebagai salah satu alumni kepada masyarakat dan juga kepada pihak-pihak terkait yang ingin disampaikan, Tabe Pak Irwan, Pak Iwan. Oke, ya. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian pendengar RRI mungkin di seluruh Sulawesi Selatan lah. Iya. Jadi kami mengajak kepada Bapak Ibu untuk bisa mendukung program Coastal Action ini. Salah satunya adalah terkait dengan pengelolaan sampah dengan aksi bersih-bersih sampah. Itu merupakan program yang sederhana yang sebenarnya sangat bisa didukung oleh masyarakat luas, di mana karena dengan adanya program ini itu dapat membantu kita terkait kelestarian lingkungan, kemudian bisa juga menjaga kesehatan kita dan juga ada nilai estetika yang terkandung di sana. Dan ini tentunya perlu program pemerintah untuk memperkuat program banyak, kemudian bagaimana upaya recycle sampah supaya menjadi produk berguna, useful, unik, dan bisa membantu perekonomian masyarakat di sekitar pantai. Iya. Seperti itu. Nah, Oke. berikutnya saya ke Pak Dokter nih Pak Dokter Lideman.
Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas, kepada pendengar kami yang berada di seluruh Sulawesi Selatan, dan juga mungkin kepada pihak-pihak terkait? Silahkan Pak. Ya, tentunya karena begitu besar ya manfaat dari kegiatan ini, jadi kami berharap ini titik awal dari kegiatan kami di Sulawesi Selatan, dan seluruh pendukung kegiatan yang ada ini, ada terutama dari Balai Riset ya, Balai Riset dan Penyuluhan di Maros yang sudah sangat banyaklah mendukung dan juga menyediakan bibit, yang memproduksi bibit baronang tadi Pak, karena mereka sudah berhasil memproduksi bibit. Kemudian sponsor banyak sekali, kemarin ada Aqua, Danwon, ada PT Angkasa Pura, kemudian ada PT Kima, Garuda Food, kemudian ya Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Perikanan Kota Makassar, seperti itu. Kami berharap dukungan yang sudah ada ini akan tetap ada untuk kegiatan kami berikutnya, dan kepada masyarakat ya insya Allah kami menerima masukan jika ada kegiatan-kegiatan yang memang perlu yang berhubungan dengan pantai seperti ini, terutama tadi yang dibilang rencana ke depan Pak Ikhwan bahwa ada kegiatan di Takalar, Sinjai, dan Pangkep itu direncanakan seperti itu. Ya mungkin itu, semoga kegiatan ini bermanfaat ya untuk kita dan menjadi berkah. Terutama bukan cuma untuk kita sendiri, tapi untuk masyarakat dan generasi muda ke depan, seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk Pak Dr. Lideman dan juga Pak Ikhwan. Terima kasih banyak. Ini sangat luar biasa kegiatannya. Sayangnya mungkin Irsan nggak sempat ke sana. Kalau bisa ke sana kayak menyaksikan langsung kayaknya lebih seru ya. Mudah-mudahan di event berikutnya bisa berkesempatan untuk langsung mengobrol bersama. Terima kasih. Semoga bisa kembali meliput secara langsung bagaimana prosesi ini berlangsung, bagaimana menjaga alam sekaligus untuk memajukan perekonomian yang ada di pesisir wilayah Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak kepada dua narasumber kami Pak, sudah sempat hadir di malam hari ini untuk mengedukasi kita dan juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat bagaimana akademisi dari ITB dan juga IPB khususnya untuk wilayah untuk perikanan yang sangat luar biasa memutar otak untuk bisa melestarikan lingkungan pesisir dan juga masyarakat pesisir. Terima kasih banyak pada dua narasumber kami sudah sempat hadir. Irsan Lipit mewakili beliau-beliau ini pamit undur diri pendengar. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah mendengarkan. Kita akan bertemu di lain waktu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di Paranglay khususnya bisa mengembangkan budidaya udang bindu. Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang oleh masyarakat. Ini adalah bibit yang telah menjalani proses pengujian dan ditandai dengan pemberian label mutu bibit. Pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang telah mendengarkan Kiprah Desa untuk edisi hari ini di Selasa 23 Agustus 2022. Telah Anda dengarkan Coastal Action 3.0 Plus yang diadakan oleh orang-orang hebat bersama dengan Bapak Dr. Lideman, Ketua DPC HAC Perikanan, dan juga Bapak Ikhwan Patiori SPMM, Ketua DPD HAIPB PB Sulawesi Selatan. Irsan pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk Kiprah Desa kali ini, dan berikutnya kita akan mendengarkan Warta Berita dari Protika Jakarta tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum itu pendengar, mengantar kita untuk mendengarkan Warta Berita ada 7 bintang dengan Jalan